Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farja'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa ayyadna batawatari fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ana innaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan rahmatnya yang diberikan kepada kita semua, di mana hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan, umur, dan nikmat-nikmat yang lain yang begitu besar yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nah, jadi itulah yang hendaknya kita terus syukuri, bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya juga tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita umat manusia ini dari tabaq sangat rendah, asfala safilin, yang paling bawah, paling rendah, hina, manusia yang sangat hina. Tapi dengan kehadiran Rasulullah SAW yang mengangkat derajat umat manusia menjadi berada di tempat yang paling tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Ya rahimahumullah. Di kesempatan yang sangat bagus ini, di waktu yang sangat berkah dan mulia ini, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah dipertemukan dengan dalam keadaan, dalam kondisi yang sehat, segar bugar, umur. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan masih di dunia untuk menjalankan ibadah kepada-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan perintah-perintahnya. Apakah perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap kita? Tidak ada lain, hanyalah untuk menyembahnya, untuk beribadah kepada Allah. Setelah itu barulah kita mencari karunia-Nya. Idza kuntum ila shalah fantasiru fil ard wa btagu min fadlillah. Mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apabila sudah selesai menjalankan perintah Allah berupa salat, fantasiru fil ard. Silakan bertebaran di muka bumi ini. Silakan mencari rezeki Allah, fadlah Allah. Rezeki Allah itu sangat luas, sangat banyak. Sehingga kita disuruh, diperintahkan oleh Allah jemput bola. Kita tidak boleh berpangku tangan, melainkan kita harus bertebaran. Bertebaran silahkan dicari. Rezeki Allah itu luar biasa. Seluruh itu kira juta, kira ratus juta, kira bahkan miliaran ya manusia di dalam dunia ini terjamin hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi makhluk-makhluk yang lain dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita manusia.
dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tidak ada rumput, nanti turunkan hujan, tumbuh rumput. Nah, itu dipersiapkan untuk makanan hewan-hewan. Nah, seluruh makhluk Allah sekecil apapun, seperti kuman, semut, ataupun makhluk-makhluk yang lain sudah dipersiapkan rezekinya oleh Allah. Nah, kita hanya sekarang berikhtiar. Kita diperintahkan untuk berikhtiar, mencari, mengejar di mana tempat dipersiapkan rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berpangku tangan, melainkan sebagai manusia ini terus berharakah barakah. Itu berharakah barakah artinya bergerak, berbuat, berjuang, mengejar, mencari. Itu sebabnya ditegaskan itu dalam ayatnya juga, sesungguhnya manusia itu atau suatu kaum itu tidak akan dirubah nasibnya oleh Allah Subhanahu wa taala hatta hingga dia merubah dirinya sendiri. Artinya Allah tidak akan merubah nasib manusia. Allah tidak akan memberikan apapun kepada kita kecuali kita sendiri yang mencarinya. Jangan kita pasrahkan segalanya, biar toh nanti ini saja, toh kita akan ini saja, duduk-duduk, misalnya tidak bisa, duduk-duduk, tidur-tidur, lalu nanti kita akan tunggu pemberian Allah secara tiba-tiba, tanpa sebuah ikhtiar, tanpa sebuah usaha, itu tidak bisa. Melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan segala kehidupan ini. Dari rezeki dan segala sudah ditetapkan. Lalu bagaimana setelah Allah tetapkan? Maka Allah memberikan kita seperti kesehatan, bisa jalan. Oh, saya ciptakan kamu manusia diberi bisa berjalan, diberi bisa berbuat, diberi pikiran, dengan alat-alat atau fasilitas yang diberikan oleh Allah berupa kesehatan, berupa ilmu, berupa pikiran, akal, kita disuruh untuk mencari rezeki yang sudah disiapkan ini. Kita tidak boleh harus terdiam diri. Kita diberikan akal, pikiran oleh Allah, ilmu oleh Allah, diberikan tenaga oleh Allah, kesehatan oleh Allah. Ini fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Oleh sebab itulah maka kita sebagai manusia ini karena sudah diberikan fasilitas, maka manfaatkanlah fasilitas itu. Keaduan fasilitas yang terbiasa Allah Subhanahu wa taala sedek memang tercabut. Lamun keaduan fasilitasnya tercabut memang itu baik. Aduh, masih jadi mersu-mersu doang. Ngolah. Masih gitu. Masih jadi mersu doang, apa gawe sia-sia gak ben. Dicabutlah oleh Allah. Fasilitas yang diberikan seperti apa? Sehat misalnya. Ini sehat ini fasilitas saran. Jadi as-sehat. Jadi sebelum datang waktu sakit maka manfaatkan sehat ini. As-sehatan qabla as-saqam. Jadi manfaatkan fasilitas sehat. Khamsun ibdan khamsun qabla khamsin. Hendaklah memanfaatkan 5 hal sebelum datang 5 perkara. Pertama adalah hayataka qabla mautik. Jadi kehidupanmu
hendaklah kita manfaatkan, hendaklah dimanfaatkan, dipergunakan sebaik-baiknya. Karena hidup ini sekali, dengan hidup dua kali di dunia. Arak cerita dengan hidup dua kali hidup dengan Nah, tidak arak malah mati baju sama tulang mati. Dia tidak sepuas-puas diri dulu tadi. Terus nama tulang entah mati ya tak bisa diri. Tak ada. Melainkan apabila sudah datang waktu yang namanya mati, mati adalah merupakan hazimul lazat, ya, hazimul lazat artinya memutus segala kenikmatan di dunia ini, yaitu maut. Maka sebelum maut menjemput di dalam menjalani kehidupan ini kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Itu disebutkan. Itu sebabnya diingatkan oleh baginda Nabi SAW bahwa manfaatkanlah waktu hidupmu ya sebelum datang ajal atau waktu maut. Bagaimana kita memanfaatkannya? Ya tentu pergunakan dengan sesuai apa yang diajarkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Ya, kita beribadah, kita banyak berbuat kebajikan, ya, kita banyak berbuat hal-hal yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah mereka yang berbuat kebaikan untuk orang lain. Jadi kita berbuat kebaikan, jangan kita justru hanya berbuat kesusahan. Melainkan sekecil apapun yang kita jalankan, tetapi itu bermanfaat bagi orang lain, maka itulah sebaik-baik orang, sebaik manusia. Malas sekarang kita. Begini saja. Makanya kita terus mendalami, ya, memperdalam ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah, sehingga kita berjuang di muka bumi ini, ya, demi kemaslahatan, kebaikan umat. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat mengajar misalnya, mendidik anak-anak, ya, membantu orang lain, menolong orang lain yang kesulitan, atau membuat sebuah ikhtiar program-program untuk kemaslahatan umum. Nah, itu adalah hal yang termasuk anfa'uhum linnas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah syababaka qabla haramik. Jadi manfaatkan waktu bajang, muda, segar, sehat, ya. Waktunya lalu energik, ya. Sedema datang waktu loyo, suatu. Sedema datang waktu rentan, sedema datang waktu peot, sedema datang waktu kesep. Mana lah bahasa-bahasa itu biasa Allah ya. Masalah ilmu bahasa ini cukup luar biasa. Ya, ilmu kesimpulan ya teman datang waktu tua ditambah renta mana kesini tua di atas tua itu renta mana. Lamun tah renta, lamun tah telu naik, ya bukan ditunjang. Lamun tah di narak balon, bertenaga, pikiran tah mulai lemah, pandangan kita sudah mulai kabur, pendengaran kita sudah mulai berkurang. Ya, nah, kan kita tidak bisa banyak berbuat. Jadi sewaktu kita masih muda, sehat, segar, energik, ini kita manfaatkan. Ya. Kita pakai tenaga waktu muda kita ini untuk berbuat kebajikan, untuk beribadah kepada Allah, ya, untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulullah. Kalau negara dengan sulit hidup di dunia ini, namun menjalani perintah Allah sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan perintahnya. Karena kita hidup sulit karena menyimpang dari ajaran Allah, makanya kita merasa kebujuk. Nah, semestinya kita harus jalan sebelah ini yang disuruh oleh Allah, tetapi lain jalur
ya, maka kepusat detok lain bareng kadang-kadang muter balik. Ibarat kita yang berjalan sudah tahu jalannya lurus menuju ke tempat ini, tapi kita ambil jalur lain, nah ya si bareng kena timpa, muter-mater ke jalur. Nah itulah juga kehidupan ini. Kalau sudah ditunjukkan oleh Allah rel yang sudah lurus, ya, yaitu ajaran perintah-perintahnya ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya, kita itu sudah ikuti. Bebek tiba takak nuah dia lalu itu berketuang. Baru jadi itu manusia ini remes lalu tenda. Ada ini jaga semuanya. Macam begitu berketuang. Kamu dah mau terperintah gawe wah dia lalu itu berketuang. Dia nyanyi lalu dari manusia pada Allah. Nyanyi dari manusia. Kadang seolah-olah kita itu tidak mempercayakan tentang bagaimana kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Allah berkehendak laksanakan sholat, ya sholat sudah. Apa keuntungan, apa mau, apa ngejak urusan Allah. Nah, urusan Allah. Yang penting jalani saja. Ngejak ini dapat Tuhan. Ujung-ujungnya kita tidak melaksanakannya, ya. Nah, jadi kita jalani saja. Insya Allah kalau sudah itu menjadi perintah Allah, maka pasti ada hikmah. Ragu-ragu. Itu yang pertama. Kedua, sababaka kalau qabla haram. Yang ketiga adalah sehataka qabla saqamik. Yang lalu sehat nih. Sehat, tapi kesehatan nih. Tahu duduk segar bugar. Dia narak dengan dia sakit, suatu saat pasti sakit. Duit narak dengan si mereka berbeda dengan sakit wah selai tahun, belum dah setahun. Penang dikeluarkan. Pada orang yang sering sakit. Justru kalau memang sudah diberikan kesehatan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakan waktu sehat itu. Jadi tentulah itu sakit betul seolah-olah tidak akan pernah sakit. Justru banyak yang seperti itu dipaksakan dipakai kesehatan itu dengan tanpa perhitungan sehingga kita orang siang malam dia bekerja, dia berbuat tenaga mana-mana, dia pakai balon bagus sehat tak kadang mesa gawe turun ya. Sampai malam-malam juga bergadang-gadang sampai tengah malam. Kalau malam itu dari jam 11 ke atas itu kalau kita bangun itu di sanalah tempat masuknya penyakit-penyakit. Makanya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW mengingatkan kita itu bahwa kita tidak boleh tidur di atas jam 12. Paling telat jam 11 ke atas itu. Karena di sanalah tempat berprosesnya kesehatan ini. Di atas di jam 12 jam 1 itu. Nah, tatkala itu prosesnya baru kita tidak dalam posisi tidur, maka ini rentan penyakit apabila nanti sudah tua. Jagalah makanya sehatmu sebelum datang waktu saat ini. Bagaimana kita menjaga? Ya kita pelihara istirahat kita pelihara makanan kita melakukan olahraga, berobat. Dan sakit doang berobat, ya. Dan kan cegahlah sebelum datang. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Artinya sendiri sakit doang betul. Rajin minum jamu, rajin minum herbal, rajin olahraga, rajin itu beridap sakit tersuruh si dokter jalan-jalan bilang pak lemak baru terlambat lagu peper tuh lah ya terpelai-lai segede buka senggos tuh
Ya, coba sih masih sehat orang ini dan olahraga tetap stop, tetap boleh otot dan tetap kuat, keras. Nah, ini cara olahraga, tak loyo dan ya rajin olahraga biasanya. Nah itu, jadi sehat akan qabla safar itu. Yang keempat adalah apa? Ginaka qabla faqr. Nah, ini cara rezeki pakai manfaatkan untuk berjuang, ya untuk menuntut ilmu, untuk berjihad, apa namanya untuk membangun pondok pesantren, untuk dikesugi, ya jadi pemimpin DPR, orang batur tuh jadi DPR, apa namanya, wah jadi DPR, nah jadi DPR aja, dan merangkap bina madrasah, jadi selesai jadi DPR, rambutnya bangunnya hanya selama kali kira waktu sini ke lalu tetap Tegal bangso satu bantuan ya buat bina madrasah menjadi bertani ya rasa keliling-keliling kita batur jadi DPR mulai dalam ini bantu. Nah, jadi kita tidak menggunakan hadis ini makanya ya binaka qabla faqr itu yang kalau berdua rezeki pakai untuk sebaik-baiknya. Ya itu hambur-hamburan rezeki itu. Rezeki membahagiakan sebenarnya titipan semua itu dititip oleh Allah SWT ya. Nah, jadi terus rezeki manfaatkan rezeki itu, syukuri nikmat Allah berupa rezeki, pakai nyumbang, pakai bantu anak-anak yatim, pakai fakir miskin, orang tua jompo ya. Kita manfaatkan untuk sebuah usaha untuk masa depan. Jadi itu tumpuk-tumpuk nur di bawah beli ya yang tidak bermanfaat, artinya yang tidak berkembang. Usahakan bagaimana mengembangkannya, bagaimana agar rezeki sekian puluh tahun ke depan sudah kita persiapkan dari sekarang. Nah itu disebut gunakan qabla faqrika. Nah dan terakhir apa tadi ya faqrika qabla sagrika, artinya waktu luangmu manfaatkan. Ini kalau molah-molah nah ya, kamu dah datang sempit, waktunya kesibuk, waktu begitu repot. Kadang-kadang dia jat pina ini dia tahu, jat gawe ini dia tahu, jat wirid dia tahu, zikir sembahyang. Kadang-kadang dia arah waktu sempit, sibuk, masya Allah. Itu namanya faqrika qabla sagrika. Manfaatkan waktu molahmu, waktu sempatmu sebelum datang waktu sibukmu. Nah itu barangkali pengajian kita pada ba'da subuh ini. Alhamdulillah kita terus istiqomah untuk kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita wawasan yang lebih luas, hidayah, petunjuk, sehingga kita bisa memanage hidup ini, sehingga nantinya kelak kita memperoleh kebahagiaan, keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.